usahakan ibunya senyaman mungkin ya. Ya Bu. Oke baik, Nak Rolin, kalau boleh Ibu tahu sebelum Nak Rolin ke sini, apakah sudah mengikuti mata pelajaran atau sudah mengerjakan tugas tadi? Ibu tadi jam terakhir kami ada jam kosong, jadi ibu tidak masuk hanya ini Bu, kerja tugas. Oh hanya kerja tugas ya. Tugas apa tadi Nak? Tugas bahasa Indonesia tadi Bu. Oh tugas bahasa Indonesia ya. Iya. Terus teman-teman yang lain tadi ada buat apa? Habis kerja tugas mereka ini main HP, ada yang sharing pengalaman, bercerita begitu Ibu. Oh iya ya, padahal mereka masih cerita. Iya Bu. Baik Nak Rolin, kalau boleh ditahu maksud dan tujuan Nak Rolin datang menemui Ibu pada saat ini, apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan? Ya Ibu, betul sekali. Saya datang ke sini menemui Ibu karena ada suatu hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Saat ini saya sedang dalam menghadapi masalah Ibu. Begitu Bu. Oh jadi Nak Rolin sedang mengalami masalah ya? Iya Bu. Kalau boleh Ibu tahu, mungkin Nak Rolin bisa menceritakan secara detail masalah yang Nak Rolin hadapi itu seperti apa? Baik Bu, terima kasih. Masalah yang saya hadapi akhir-akhir ini yaitu saya sulit mengatur waktu belajar saya Bu dengan baik. Oh, jadi masalah yang Nak Rolin hadapi ini, Nak Rolin sangat sulit ya untuk bisa memanajemenkan waktu Nak Rolin untuk belajar. Iya Ibu, betul sekali. Baik Nak Rolin, kalau boleh Ibu tahu Nak, kira-kira faktor yang menyebabkan Nak Rolin untuk sulit memanajemenkan waktunya untuk belajar karena apa? Jadi begini Bu, saya sulit mengatur waktu belajar saya. Yang pertama itu karena HP Ibu. Kalau malam itu Ibu, saya tidak bisa belajar karena selalu berpegang dengan HP. Pada jam waktu luang pun, saya selalu bermain HP Ibu. Jadi saya tidak punya waktu dengan baik untuk belajar Ibu. Meskipun besoknya ada ujian, tapi saya tetap tidak belajar Ibu karena HP. Nonton TikTok, nonton YouTube, begitu Ibu. Oh begitu ya Nak. Jadi faktor utama yang menyebabkan Nak Rolin ini sulit untuk memanajemenkan waktunya untuk belajar karena HP. Iya Ibu. Kira-kira kalau malam Nak Rolin biasanya tidur jam berapa? Malam itu Ibu saya tidur di atas jam 12. Ya. Oke baik Nak Rolin. Jadi masalah yang Nak Rolin hadapi sekarang ini adalah Nak Rolin yang sangat sulit untuk bisa memanajemenkan waktu Nak Rolin untuk belajar. Dan faktor utama yang menyebabkan hal tersebut karena Nak Rolin yang sering sekali untuk bermain HP, apalagi ketika Nak Rolin pada saat di malam hari, apalagi Nak Rolin kan sering tidur di atas jam 12 ya Bu? Iya Ibu, betul sekali. Jadi Nak Rolin itu sangat sulit sekali untuk bisa memanajemenkan waktu Nak Rolin untuk belajar. Apakah seperti itu Nak Rolin? Iya. Oke baik Nak Rolin, baiklah kalau seperti itu. Jadi Nak Rolin, karena Nak Rolin sudah banyak menceritakan masalah yang Nak Rolin hadapi sekarang ini, Ibu mohon maaf ya sebelumnya Nak Rolin karena waktu proses konseling kita tidak berlangsung lama karena tadi kita sudah memulai proses konselingnya dari jam 10 ya Nak Rolin. Sekarang kan sudah jam 10.15 ya Nak Rolin. Jadi kita perlu Nak Rolin ketahui bahwa proses konseling kita akan berakhir di jam 11 nanti. Karena pada jam 11.30 nanti Ibu akan mengikuti rapat bersama guru-guru dengan kepala sekolah. Jadi untuk waktu yang tersisa ke depannya ini usahakan kita bisa membahas masalah yang Nak Rolin hadapi ini sebaik mungkin ya. Baik Ibu. Jadi begini Nak Rolin, untuk masalah yang Nak Rolin hadapi sekarang ini, Ibu pernah merasakan hal yang sama dengan Nak Rolin. Jadi pada saat Ibu kelas 2 SMA kalau tidak salah ya,
Pokoknya pada saat ibu masih duduk di bangku SMA, ibu juga pernah merasakan hal yang sama seperti yang Narolin rasakan ini saat ini. Lebih khusus pada saat ibu masih duduk di bangku SMA, ibu juga sangat sulit untuk bisa mengatur waktu ibu untuk belajar. Jadi malam itu ibu sering bermain HP, terus tidur itu biasanya tidur di atas jam 12. Pokoknya ibu pernah mengalami hal yang sama seperti yang Narolin rasakan. Gitu. Tapi ibu berusaha untuk bisa membuat jadwal ibu untuk bisa mengatur waktu belajar ibu dengan baik gitu. Jadi ya ibu, dari pengalaman yang ibu alami seperti masalah yang saya alami saat ini, memang akhir-akhir ini saya pernah membuat jadwal ibu, tapi jadwal yang saya buat itu saya tidak melaksanakannya secara teratur ibu. Coba Narolin ceritakan kepada ibu bagaimana suasana, bagaimana perasaan yang Narolin rasakan ketika Narolin mencoba untuk bisa mengatur jadwal belajar Narolin. Yang saya rasakan itu pada saat saya mengatur waktu belajar saya itu, memang saya jalankan ibu jadwal yang saya buat, tapi tidak sampai 100% ibu. Pada hari yang lalu itu ibu, saya ada ujian, pas malamnya itu saya belajar ibu, tapi tidak lama belajar, akhirnya saya beralih ke HP, nonton TikTok. Nah pada saat ujian besoknya itu ibu, saya tidak bisa menjawab ibu, saya tidak bisa menjawab atau mengerjakan soal yang ibu mata pelajaran saya berikan. Nah demikian pun hasilnya ibu tidak menyenangkan ibu, sangat tidak memuaskan sekali. Oh iya, berarti Narolin sudah mencoba ya, sudah berusaha untuk bisa membuat jadwal Narolin untuk bisa belajar dengan baik. Iya ibu. Oh iya, tapi usaha yang Narolin lakukan itu sangat bagus ya Narolin. Dari ibu, semoga Narolin tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengatur lagi jadwal belajar Narolin dengan baik ya. Ibu sangat berapresiasi dengan apa yang Narolin lakukan tersebut. Tapi ibu, saya kecewa, saya rasa kayak mau bunuh diri saja ibu, karena saya tidak menjalankan jadwal yang saya buat itu ibu sampai 100%. Oke baik, Narolin, coba Narolin pertimbangkan kembali tindakan yang Narolin ambil tersebut atau keputusan yang Narolin ambil tersebut. Karena Narolin, tindakan yang Narolin ambil tersebut merupakan tindakan yang tidak baik, tindakan yang bisa membahayakan diri Narolin serta bisa merugikan orang-orang di sekitar Narolin. Narolin harus bisa mempertimbangkannya kembali ya. Baik Narolin, jadi Narolin, saran dari ibu, nasihat dari ibu kepada Narolin itu, Narolin harus bisa melakukan hal-hal yang Narolin lakukan sebelumnya. Tadi kan Narolin sudah menceritakan bahwa Narolin sudah pernah sudah berusaha untuk melakukan pembuatan jadwal berkaitan dengan untuk bisa mengatur waktu belajar Narolin dengan baik. Jadi Narolin, saran dari ibu, Narolin harus bisa melakukan hal tersebut, harus bisa melakukan kembali hal-hal yang bernilai positif bagi Narolin. Misalnya tadi itu seperti dengan menjadwalkan waktu belajar Narolin dengan baik, sehingga ketika Narolin sudah menjadwalkan, sudah mengatur waktu belajar Narolin dengan baik, maka Narolin akan bisa menikmati manfaat dari pembuatan keputusan yang Narolin ambil tersebut. Misalnya seperti ketika Narolin menjadwalkan waktu untuk bisa mengatur belajar dengan baik. Misalnya seperti di saat besoknya sudah ada ujian, Narolin bisa mengatur waktu belajar Narolin pada malam harinya dengan baik. Baik ibu, sebaiknya saya tidak perlu mengatur waktu belajar saya dengan baik, karena saya merasa saya tidak bisa ibu mengatur waktu belajar saya dengan baik untuk kedepannya ibu. Oke baik Narolin, jadi begini Narolin, memanajemenkan waktu itu sangatlah penting. Karena dengan kita sudah mampu untuk bisa memanajemenkan waktu kita dengan
baik, maka kita akan memiliki sikap yang disiplin sehingga kita dapat mengerjakan tugas-tugas yang kita kerjakan sesuai dengan tepat waktu. Jadi Narolin, memanajemen waktu itu sangat penting. Ketika Narolin sudah mampu memanajemen waktu Narolin dengan baik, maka Narolin akan pasti Narolin bisa menjadi anak yang disiplin, anak yang disiplin akan waktu. Dan jika Narolin sudah mampu manajemen waktu belajar Narolin dengan baik, maka Narolin pasti Narolin akan mendapatkan prestasi dan dapat mendapatkan nilai yang tinggi dalam kelas. Bu, nanti saya usahakan dulu untuk mengatur waktu belajar saya dengan baik. Apakah Narolin sudah yakin dan merasa bahwa apa yang Narolin katakan itu sama dengan perasaan yang Narolin rasakan saat ini? Karena Narolin ketika ibu memperhatikan lebih detail lagi, ekspresi wajah dan perkataan dari Narolin itu mengatakan bahwa Narolin sedang tidak baik saja. Apakah Narolin merasakan hal yang sama? Baik Ibu, yang Ibu katakan demikian Ibu, saya mengatakan bahwa yang saya katakan dengan perasaan saya saat ini, dengan raut wajah saya tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan. Tapi di sini saya akan mencoba untuk membuat jadwal dan melakukan jadwal tersebut semaksimal mungkin. Oke, baik. Jadi Narolin manajemen waktu sangat penting, ya, Nak. Baik Narolin, dari pembicaraan yang kita diskusikan bersama dari alat proses sharing, di sini Ibu menyinggung beberapa poin penting, ya, Nak. Yang pertama itu Narolin harus bisa berusaha untuk meningkatkan kemampuan belajar Narolin dengan baik. Dan yang kedua, Narolin harus mampu berusaha untuk bisa memanajemenkan waktu belajar Narolin dengan baik agar Narolin bisa mendapatkan nilai dan prestasi yang tinggi. Oke, baik Ibu. Oke, baik Narolin, karena pertemuan kita hari ini dibatasi waktu dan sekarang menunjukkan pukul 11 tepat, jadi pertemuan kita cukup sampai di sini saja, dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan minggu depan dengan hari dan jam yang sama. Baik Ibu, terima kasih banyak atas waktu. Oke, baik, terima kasih Narolin.